Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mohon izin hari ini insya Allah saya ingin berdiskusi bersama Bapak terkait dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di dalam modul 3.1 modul guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Mohon izin ya Pak. Baik. Mulai pertanyaannya nggak susah. Oh iya Pak, insya Allah pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana pengalaman Bapak dalam memimpin sekolah. Nah, yang pertama saya ingin bertanya terkait bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kalau ada dua hal nih, kasus ada dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana caranya dalam mengidentifikasi ini kasusnya termasuk yang dilema etika atau ini termasuk dalam rujukan moral? Iya. Jadi yang pertama dilema etika. Namanya di dunia pendidikan pasti kita tidak bisa menghindar dari kasus gitu ya, dilema etika maupun rujukan moral. Tidak mungkin tidak terjadi dalam satu periode kepemimpinan. Kalaulah terjadi, itu sebuah dinamika yang kita coba harus menyikapinya ya. Yang berkenaan pada dilema etika, pastinya seorang kepala sekolah melihat apakah seorang guru bersikap profesional. Nah, itu yang penting untuk kita lihat, karena kita tidak boleh bersikap lepas dari keprofesian. Nah, kalau itu sebuah hal yang dia bersandar kepada keprofesiannya sudah benar dan dia ternyata melampaui dari keprofesiannya atau dia tidak mengerti. Nah, ini kita harus mendudukan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang sifatnya rujukan moral? Ya, namanya manusia terkadang ada kondisi butuh, kepepet, ada kondisi hilang. Nah, ini memang rujukan moral apa ya? Lebih manusiawi tetapi lebih berbahaya. Ya, jadi ya sebagai kepala sekolah harus untuk bijaksana. Menyikapinya harus bijaksana dalam pengertian kalau seorang guru memang dia dalam kondisi tertentu, kita pahami kenapa dia ada kondisi yang dilakukan seperti itu, kita coba mengarahkannya. Jadi kita melihat kemanfaatannya terlebih dahulu. Guru bujang, guru baru nikah, guru baru lulus, nah itu biasanya kondisinya beda-beda. Guru kos ikut orang tua, guru ngontrak bareng, nah ya kondisinya beda-beda. Atau dia kepengen motor, dia kepengen handphone, nah ini jadi banyak latar belakangnya, kita coba lihat begitu. Sejauh hal itu dia berlatar belakang kepada keprofesiannya, kita masih bisa maklum. Tapi kita coba arahkan pada jalurnya, pada tracknya, bagaimana seharusnya. Tapi kalau itu lebih kepada hal yang sifatnya konsumtif, hal yang sifatnya mungkin godaan zaman sekarang ya kan, dulu juga manusia, perkembangan digital, teknologi, IT segala macamnya. Nah, itu hal-hal itu juga kita deteksi mana. Baik, kira demikian. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwa kita untuk mengidentifikasinya terlebih dahulu dengan cara mengetahui terlebih dahulu mengapa hal itu, dan itu digali dari orang-orangnya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ketika Bapak menjalankan atau mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama nih ada dua kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Pak. Jadi ada sebuah kasus yang di dalamnya ada kepentingan yang dua kepentingan ini sebenarnya sama-sama benar gitu ya. Nah, ini
dan di dalamnya harus mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan ini harus dua-duanya sama-sama merasa diperhatikan ya. Nah ini bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusannya? Nah ini kategori soalnya susah nih. Jadi apa ya? Ada kondisi yang saya katakanlah sama-sama ideal, sama-sama kepada kebaikan, tapi kita harus memilih. Gitu ya. Nah kondisi itu biasanya akan terjadi ketika para guru yang profesional itu punya idealisme. Nah itu tentu kita sebagai kepala sekolah ya senang, bangga bahkan. Nah permasalahannya kepala sekolah juga ada keterbatasan. Nah kita kembalikan kepada teman-teman, kepada guru tersebut. Ada waktu yang terbatas, ada dana yang terbatas, ada program yang sifatnya terbatas pula. Nah ini kita ajak berpikir. Nah setelah itu kita coba cari benang merahnya di antara dua hal yang sama-sama hebat tersebut. Ketika kita bisa mengkolaborasikan, ketemu pada titik-titik tertentu, nah itu yang kita coba. Gitu. Nah, tetapi ketika itu tidak memungkinkan karena memang esensinya berbeda, walaupun sama-sama baik tapi esensinya berbeda, mungkin kita buat kesepakatan, oke, dalam kondisi terbatas yang seperti ini ya, ini dulu dan baru kita lakukan ini. Nah, kenapa ini dan ini? Mungkin kalau dilihat dari skala berpikirnya urutan atau prerequisite-nya bagusnya demikian programnya. Jadi tidak memenangkan salah satu, tapi dua-duanya bisa diperhatikan, dilaksanakan, tetapi secara one by one. Jadi ada sebenarnya kita melihat dari berbagai sisi dan pandangan ya Pak untuk mengambil keputusan itu. Nah ketika mengambil sebuah keputusan itu biasanya Buang itu ada langkah-langkah yang Pak Buang punya pakemnya kan, dan prosedurnya itu kalau menurut Bapak kalau selama ini kan sekolah punya rules, nah kalau Pak Buang sendiri punya langkah-langkah atau prosedur tersendiri nggak dalam mengambil keputusan? Dalam teknik pengambilan keputusan pasti ada satu langkah yang harus dilakukan. Apakah itu sifatnya rules dari yayasan itu ada dari pusat, rules dari yayasan yang sifatnya owner di sini, maupun rules yang sifatnya agak pribadi, karakter kepemimpinan saya. Nah itu semua saya coba perhatikan, saya coba kombinasikan. Kenapa? Karena mengambil sebuah keputusan itu harus diterima berbagai pihak. Sebuah keputusan kepala sekolah itu pasti nanti terlaporkan kepada owner di sini, Ekskul Cibubur, maupun kepada owner di pusat. Nah, ketika kita tetap mengambilnya yang dari bawah, maka nanti kebaikan itu terlaporkan terus. Tapi kalau kurang tepat, maka kita nanti ya di sini kita diminta penjelasan, lebih lanjut dari kita penjelasan. Jadi langkah-langkahnya pasti ya kita coba perhatikan terlebih dahulu apa kondisinya. Setelah itu pasti seorang kepala sekolah punya tim. Jika ini berkenaan kepada keuangan, pasti kepala tata usaha saya akan cek and dicek. Ini ada kondisi seperti ini, bagaimana memungkinkan? Oke. Nah, kemudian kalau itu berkenaan kepada akademik, maka wakil akademik yang kita tanya. Kalau itu berkenaan kepada kesiswaan, maka wakil kesiswaan. Nah, biasanya saya bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman ini. Nah, kalau kondisinya berkolaborasi ini akademik kaitan keuangan, kesiswaan keuangan, nah dua saya cek gitu. Kalau persinggungan akademik dan kesiswaan, dua ini saya cek juga gitu. Kalau ternyata ketiga-tiganya, maka tiga-tiganya barulah akhirnya nanti kita buat kesepakatan. Baik Pak, berarti secara tidak langsung dalam langkah-langkah yang Pak Buang ambil itu adalah mengefektifkan dari tupoksi dari masing-masing ya Pak, dari bagian-bagian itu, sehingga pengambilan keputusan itu tidak hanya dari Pak Buang sepihak, tapi dari prosedur yang sudah dilalui. Baik,
Selanjutnya saya menanyakan apakah ada hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dari efektif? Ya, prinsipnya ada dalam pengertian ketika kasus yang terkait kepada dilema etika, maka guru tersebut, kata kuncinya guru tersebut yang harus kita konfirmasi. Ya, setelah guru dikonfirmasi, ketika kita perlu meminta masukan pertimbangan dari hal ini terkait kepada kondisi keuangan sekolah, kondisi kesiswaan, dan kondisi akademiknya itu coba gitu. Kalau kondisi ini ternyata memerlukan kita penuntasan kepada siswanya, atau kepada orang tuanya, kalau di institusi kepada orang tua ketimbang kepada siswanya, begitu. Nah itu kondisi dilema etika yang efektif kami lakukan di sekolah selama ini. Berarti secara ini adalah komunikasi ya, membangun komunikasi dari secara holistik terhadap stakeholder tersebut. Nah, masih berkaitan dengan hal yang sebelumnya tadi Pak. Jadi tantangan yang Bapak rasakan ketika mengambil sebuah keputusan dan masih berkaitan dengan dilema etika, itu ada tantangan atau hambatan yang Bapak rasakan? Iya. Ini pengalaman nyata karena guru muda, guru yang sudah lumayan berpengalaman dan guru yang senior itu berbeda-beda. Nah, pada kasus guru muda itu biasanya dia sok kaget atas kondisi dilema etika yang terjadi, sehingga kepala sekolah itu perlu effort yang lebih untuk menjelaskan gitu. Karena pada umumnya dia tidak menyadari hal seperti itu saja. Ya betul Pak. Jadi saya harus menjelaskan begitu. Akan ada hal-hal yang dia tidak mempercayai itu menjadi sebuah permasalahan begitu. Pada satu perkataan kecil, pada sebuah kondisi yang dipikir biasa saja begitu. Jadi pengalaman itu akhirnya memang diperlukan bagi seorang guru untuk tidak lahir sebuah kondisi dilema etika begitu. Tetapi ya tadi komunikasi, kita menghindari jangan sampai guru ini lebih kontraproduktif gitu. Karena kalau sudah terjadi sebuah kondisi dilema etika, kalau bisa kondisinya stagnan dulu sampai kepada kondisi perbaikan recovery-nya gitu. Tantangannya itu. Jadi tantangannya lebih bagaimana mengelola guru-guru milenial ya kan, dengan kondisi kependidikan saat ini, dengan kondisi sekolah yang ada, bagaimana kan kita banyak yang juga lebih individu dengan kepercayaan masing-masing gitu ya Pak. Nah, ketika Bapak menghadapi sebuah permasalahan atau dilema etika dalam kepemimpinan Bapak, Bapak itu lebih memilih untuk menjadwalkan untuk penyelesaiannya di waktu tertentu dengan sudah ada jadwalnya, atau Bapak menyelesaikannya di waktu tepat itu, di waktu itu juga harus selesai, hari itu selesai dan tidak mau sampai benar-benar. Yang namanya masalah begitu ada katakanlah kasus dilema etika, biasanya kepala sekolah itu tidak instan gitu mengetahuinya, biasanya ada delay lah. Alhamdulillah tidak terlalu lama, jadi tidak menjadi sebuah hal yang sifatnya krusial untuk merepotkan gitu ya, tidak kronis lah. Jadi kondisinya diketahui kemudian, tetapi kepala sekolah akhirnya melakukan mekanisme yang bersifat bertahapan. Utamanya gurunya dulu kita konfirmasi, kita tenangkan, kemudian kita lihat kemana ini. Dia bergerak ke siswa kah, ke orang tua kah, ke WOT kah, ke OMD. Nah kondisi itu
yang kita coba buat pentahapannya. Jarang ketika kepala sekolah mendeteksi itu instan, jarang. Biasanya kita perlu waktu bertahap. Kenapa? Terkadang ada faktor emosi dari gurunya, mungkin juga siswa bisa karena ketidakmengertian dia, emosinya lebih jauh direpot. Kemudian kalau ini menular ke orang tua, nah itu ya, akibatnya ya kita membuat pentahapan. Oh ini gurunya oke, nanti kita kendalikan, kita akan melakukan ini oke, besok kita akan berdiskusi menyelesaikan ini sampai akhirnya itu perlu 1, 2, 3 hari ya itu kita lakukan begitu. Kalau kondisinya luar biasa, memang jika ada ketidakpuasan, investasi waktunya bisa lebih dari 3 hari begitu. Kadang bahkan kalau ini kondisinya kedua belah pihak agak bertolak belakang, berkepanjangan, ya pernah kejadian sampai 1-2 minggu begitu. Ya. Recovery-nya pun nanti 1-2 minggu gitu. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa terjadi. Berarti Bapak menjalankan ada prosedur di mana ada penjadwalan untuk melihat dulu apakah permasalahan ini bentuknya seperti apa, kemudian mekanisme yang harus diambil seperti apa keputusannya, agar nanti keputusannya itu tidak memberatkan dan juga tidak bisa diterima oleh semua pihak ya Pak. Nah selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada seseorang atau faktor yang membuat Bapak selama ini merasa dipermudah atau memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, dalam mengambil keputusan ini ada orang atau faktor-faktor yang membuat menjadi lebih mudah. Kalau ada seseorang, sepertinya satu orang, saya mengatakan itu tidak. Tapi kalau ada faktor-faktor, iya. Faktor itu apa? Misal teamwork yang solid, guru tangannya, sehingga kita terbiasa begitu ada dilema etika, maka kita bersikap profesional seperti ini. Saya melihat satu itu faktornya. Yang kedua, pendukungnya, ada teamwork yang solid di tenaga pendidikan kita. Ini faktor yang luar biasa juga, karena kita guru tidak bisa lepas dari karyawan, pendidik berikatan dengan tenaga pendidikan. Nah, karena kita sekolah swasta, komponen yang ketiga adalah yayasan atau kalau kesadaran kita disebut badan pengelola sekolah. Nah ini ketika ada hal-hal yang sifatnya kita harus segera komunikasikan, kita sampaikan begitu, sehingga mereka tahu kalau kita sebagai sekolah swasta, ketidakpuasan yang terjadi di bawah dia itu bisa masuk lewat jalur mana saja, sehingga kita membentuk jejaring komunikasi begitu. Nah, supaya kalau ada yang tidak puas itu kita udah beri informasi di awal, tadi kami di sekolah ada kondisi ini, khawatir ini ada yang tidak puas, entah orang tua, TK, komit atau siapapun, lewat langsung telepon, WA atau media sosial lainnya yang terjadi seperti ini, mohon dipahami dulu. Nanti kami akan tindak lanjuti, selesaikan. Kalau mereka dengan ketidakpuasannya, mohon untuk diterima dan diminta terlebih dahulu. Nah ini faktor-faktor ini sudah menjadi sebuah sistem, sudah menjadi sebuah culture. Jadi saya melihat ya sebuah kondisi yang luar biasa, patut saya syukuri, kita syukuri Berarti dari yang disampaikan oleh Bapak bahwa ini adanya teamwork dan juga sebuah sistem yang solid yang membuat saling mendukung satu sama lain ketika terjadi sebuah permasalahan atau dilema yang terjadi. Jejaring ini akan saling mendukung dan memberikan motivasi dan informasi berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat begitu ya. Nah, terakhir Pak untuk penutup. Nah,
dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, nah sudah Bapak sampaikan juga, kira-kira pembelajaran yang buat pesannya juga tentunya dan buat teman-teman yang menyaksikan video ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan? Ya. Dalam teorinya seorang pemimpin akan bersikap seperti ini, kemudian teman-teman nanti diterapkan itu teori begitu ya. Begitu dalam dunia nyata itu ada hal di lingkaran teori itu yang menarik. Nah itu adalah pengalaman itulah yang membuat kita kaya. Sehingga dari pengalaman ini maka pembelajarannya adalah ternyata dunia pendidikan itu luar biasa. Kita yang mengikrarkan diri menjadi profesional dalam bidang pendidikan itu sekarang dengan dinamika kekinian, maka kita harus coba berpikir positif dengan terus mengupgrade kemampuan kita melihat, membaca, mengikuti perkembangan terkini. Bukan berarti akhirnya kita menjadi menyerah, tapi kita terus belajar begitu. Karena orang tua di luar sana berubah, karakter mendidik anak berubah, kita guru-guru muda juga berubah. Pengalaman dengan saya mungkin berbeda, tetapi saya akhirnya belajar dan itu menjadi hal yang memperkaya saya secara pribadi sebagai konselor. Lembaga itu juga kaya, kenapa ketika kita kuat dalam menghadapi dilema etika, orang akan melihat ternyata dinasti bagus, keren, adaptif, peduli, solutif, care. Nah hal-hal seperti ini yang mau kita tumbuh kembang. Jadi intinya dari pengalaman yang Bapak rasakan bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus memperkaya diri kita dengan berbagai informasi dan pengetahuan, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu kita sudah tahu apa yang perlu kita dan kita sudah tahu apa yang kita hadapi, karena baratnya berperang kita sudah tahu amunisi apa yang harus kita siapkan gitu ya Pak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Buang atas waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi bersama terkait dengan pengalaman Bapak dan